Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sosial dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel TKSK Sigi, channel yang selalu memberikan informasi terkait penyaluran bantuan-bantuan sosial, baik itu BST maupun BPNT, yang berasal dari bersumber dari Kementerian Sosial. Oke teman-teman, pada video saya sebelumnya saya sudah memberikan informasi terkait saldo BPNT sembako kita yang tidak masuk ke kartu KKS. Penyebabnya apa dan seperti apa, silahkan Anda putar video-video saya sebelumnya. Saya selalu memberikan juga jadwal penyaluran bantuan sosial dari tahap 1 hingga yang terakhir di bulan Januari 2021 di tahap 10. Oke teman-teman, saya langsung saja. Pada video kali ini saya memberikan penjelasan masih terkait tentang saldo BPNT sembako yang juga tidak masuk ke kartu KKS dengan bantuan sosial tunai yang tiba-tiba kita kehilangan nama di bulan Januari tahun 2021, padahal teman-teman mungkin sudah menerima sejak di tahap 1 bulan April kemarin hingga di Desember di tahun 2020, tetapi tiba-tiba di Januari 2021 itu, di Januari ini sudah nama kita sudah hilang. Nah, saya akan memberikan penjelasan terkait itu, kemudian solusinya seperti apa. Silahkan simak, jangan lupa klik tombol like dan subscribe video saya. Oke teman-teman, pada portal berita yang disampaikan bahwa Kementerian Sosial bekerja sama dengan KPK di mana terkait penjelasan bantuan DTKS memperbaiki data. Di sini di berita ini tertulis bahwa KPK mendesak Kementerian Sosial memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi basis data penerima bantuan sosial ini. Jadi jelas bahwa berdasarkan kerjasama yang dilakukan oleh KPK dan Kementerian Sosial, di mana bahwa ternyata KPK menemukan 16,7 juta orang itu tidak ada NIK di dalam data bantuan tersebut, baik itu BST maupun BPNT. Nah, kemarin di tahun 2020, jika persoalan NIK, persoalan nama itu tidak sama antara data yang dicapil dengan data yang ada di DTKS atau data yang ada di kantor pos untuk penerima bantuan sosial tunai, itu tidak ada persoalan. Ketika NIK tidak sama dan nama tidak sama, maka kita tinggal meminta surat keterangan dari desa, surat beda nama beda NIK, dan itu dilayani. Bisa mengambil bantuannya di kantor pos jika membawa surat tersebut, jadi tidak ada persoalan. Tetapi ternyata di tanggal 11 bulan 1 2021 ini Menteri Sosial kembali bertemu dengan 3 pimpinan KPK, dalam hal ini Deputi Pencegahan KPK, jajaran Kedeputian Pencegahan, untuk melakukan koordinasi terkait surat rekomendasi KPK pada tanggal 3 Desember 2020 tentang penyampaian kajian pengelolaan bantuan sosial. Jadi ada persoalan di situ. Persoalan berdasarkan data, nama, NIK, tempat tanggal lahir yang tidak sesuai antara data yang di kantor pos atau data yang ada pada Kementerian Sosial dengan data yang ada pada catatan sipil. Nah, KPK menginstruksikan di sini, dalam hal ini Kementerian Sosial menginstruksikan bahwa jika data NIK ini, nama, NIK, dan tempat tanggal lahir sebagainya dan semuanya, jika tidak sesuai antara data dicapil, maka otomatis dia akan tidak menerima bantuan lagi. Nah, solusinya bagaimana teman-teman? Pada video kemarin saya sudah jelaskan bahwa alasan data keluarga penerima manfaat dikeluarkan di Januari 2021, baik itu BST maupun BPNT, itu ada 10 item, yaitu yang pertama ganda dalam satu keluarga, ganda identik tidak terpilih, ganda tidak identik tidak terpilih, KKS tidak terdistribusi, nonaktif finalisasi DTKS, nonaktif pengolahan BPJS, nonaktif pengolahan BST, nonaktif pengolahan feedback dukcapil, PKH graduasi, dan tidak transaksi flat. Nah, teman-teman perlu memahami ini. Data NIK yang ada pada Kementerian Sosial dengan yang ada pada capil untuk satu KPM itu terkadang sampai 2, sehingga
pada poin 1, 2, dan 3 ini ada pilihan ganda dalam satu keluarga. Kemungkinan ada nick yang sama, nama yang sama, tetapi menerima dua program bantuan. Nah, ini yang tidak boleh. Makanya di tahun 2021 ini sekarang semuanya serba ketat. Tidak boleh lagi ada nick yang berbeda. Maksud saya tidak boleh lagi ada nick yang sama penerima bantuan, nama yang sama, nick yang sama, sehingga itu akan dihapus dari salah satu program bantuan. Cukup menerima satu bantuan saja. Nah, teman-teman, gimana seandainya nama atau nick saya atau tempat tanggal lahir saya tidak sesuai dengan antara data Capil dengan data yang ada pada DTKS atau di Kementerian Sosial? Maka per tanggal 5 Januari 2021 itu ada perbaikan data program sembako dan bantuan sosial tunai atau BST di tahap yang kedua ini. Jadi ini surat jelas, bahwa surat jelas Kementerian Sosial ini bahwa menindaklanjuti surat Menteri Sosial nomor bla 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 tanggal 04 Januari 2021 perihal perekaman data kependudukan bagi warga penerima bansos dan surat Kepala Pusdatin Kesos nomor tanggal 29 Desember 2020 perihal perbaikan data sembako dan bantuan sosial tunai. Pusdatin Kesos akan membuka perbaikan data program sembako dan BST tahap 2 dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Perbaikan data program sembako dilakukan melalui aplikasi 6NG online. Ini sudah saya jelaskan pada video-video saya sebelumnya tentang aplikasi 6NG. Ini aplikasi kemiskinan. Ini adalah aplikasi tentang semua bantuan bersumber di aplikasi ini. Silahkan Anda buka video-video saya sebelumnya. Dengan data DTKS SK Oktober 2020 dan menu perbaikan BPNT dan menu perbaikan DTKS untuk BPNT yang menerima PKH. Data yang sudah diperbaiki lalu diekspor ke file dan file tersebut diimpor ke 6NG online disertai dengan pemeriksaan datanya. Perbaikan data program BST dikirimkan dengan melakukan import data pada 6NG online. Menu BST meliputi pemeriksaan dan perbaikan nama atau nick sesuai data Dukcapil. Itu jelas. Untuk usulan penghapusan penerima BST beserta usulan penggantiannya dapat bersurat terlebih dahulu ke Sekretaris Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin. Ini sudah jelas, teman-teman. Jadi yang kita bahas di sini adalah perbaikan nama atau nick sesuai data di Dukcapil. Nah, teman-teman, kesalahan nama atau kesalahan nick 1-2 angka itu sangat berpengaruh sehingga bantuan kita tidak menerima lagi bantuan seperti kemarin di bulan Desember. Karena penyebabnya apa? Salah satunya adalah bahwa ada kesalahan nama atau nick yang data yang dicapil dengan data yang ada pada DTKS atau usulan ke Kementerian Sosial terkait bantuan. Saya ambil contoh nama misalnya Muh, tetapi di KTP dicapil itu ada tulisannya Moh, maka itu dianggap bahwa itu tidak valid sehingga perlu diperbaiki. Nah, perbaikannya ini kemarin berakhir di tanggal berapa ya? Ini. Upload perbaikan data pada angka 1 dan 2 hingga proses submit usulan perbaikan paling lambat sudah dilakukan pada tanggal 13 Januari 2021 serta upload dokumen terkait perbaikan data dimaksud paling lambat tanggal 17 Januari 2021. Jadi teman-teman yang tidak menerima bantuan di bulan Januari tetapi menerima bantuan di bulan Desember kemarin, begitu di Januari 2021 namanya hilang, maka bersabar saja dulu. Jangan lupa untuk menyetorkan KTP kartu keluarga kepada pemerintah desa atau kepada operator 6NG untuk memperbaiki data yang ada. Jika ini tidak dilakukan hingga tanggal 13 Januari, kemudian serta upload dokumen di tanggal 17 Januari, maka dipastikan teman-teman tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Bahkan mungkin teman-teman diganti dengan orang yang lain itu. Jadi pastikan data Anda itu sudah masuk di tanggal 13 Januari untuk perbaikan data serta upload dokumennya pada tanggal 17 Januari. Ini siapa yang lakukan? Ini dimulai dari desa perbaikannya, karena surat ini semua sudah dikirimkan ke pemerintah kecamatan hingga ke pemerintah desa untuk memperbaiki data yang ada. Oke teman-teman,
Saya kira sudah sangat jelas kenapa nama yang hilang terhapus. Itu salah satu poin adalah perbedaan nama atau perbedaan NIK data di Kemensos dengan data yang dicapil. Jadi perlu ada perbaikan. Oke, demikian saya kira. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.